Poin pertama, apakah setiap permintaan yang kita minta dari Allah itu disebut doa, atau doa itu memiliki syarat-syaratnya sehingga bisa disebut doa? Jawabannya yang kedua. Doa memiliki syarat-syaratnya tersendiri. Tidak sekedar permintaan bima'na talab, tidak sekedar permintaan saja, tidak, tapi permintaan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu disebut doa. Tidak setiap ya Allah minta ini kemudian itu disebut doa, tidak, tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tidak sekedar ya Allah tolong ini, itu disebut doa, tapi harus ada syarat-syarat tertentu. Maka ini tolong perhatikan, sehingga sebagian orang tidak gampang menyalahkan Gusti Allah dengan mengatakan ya Allah hamba sudah doa tapi kok nggak dikasih-kasih. Jangan-jangan belum berdoa. Anda mungkin meminta, tapi permintaan Anda tidak memenuhi syaratnya untuk menjadi doa. Jangan-jangan seperti itu. Kalau itu bukan doa, bagaimana ijabah akan datang? Agar ijabah datang, maka doanya dipenuhi syarat-syaratnya. Ketika doa dipenuhi syarat-syaratnya, maka ijabah pasti akan datang. Sudah. Dan Allah berfirman bagaimana? Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan jawab. Kalau doa sudah menjadi doa, maka Allah jawab. Kalau permintaan sudah menjadi doa dan doa itu memenuhi syarat-syaratnya, Allah akan jawab. Sudah. Jadi kita harus punya, di sini juga harus punya wawasan, pengetahuan tentang doa. Maka doa akan menjadi doa dengan dua syarat utama, di samping syarat-syarat yang lain yang banyak sekali. Syarat yang pertama, doa akan menjadi doa jika didahului dengan permohonan maaf kepada Allah, permohonan ampun kepada Allah, taubat kepada Allah. Karena logikanya begini. Ada seseorang punya tetangga. Dia berbuat baik dan dia berbuat salah kepada tetangganya. Dia berbuat salah kepada tetangganya. Kadang kesalahannya berulang-ulang. Banyak. Kemudian orang ini suatu ketika memiliki hajat, memiliki kebutuhan. Orang ini datang ke tetangganya mengatakan, tolong bantu saya ini itu ya. Tolong bantu saya lagi kesusahan, tolong saya minta ini, tolong saya minta itu. Kira-kira bagaimana? Ini orang yang punya adab atau tidak kira-kira? Dia punya kesalahan terhadap tetangganya dan bahkan kesalahan tersebut berulang-ulang. Kemudian ketika ada hajat datang kepada tetangga yang dia sakiti, yang dia berbuat zalim kepadanya, yang dia berbuat salah kepadanya. Ini apa? Gimana? Status hamba ini, yang orang seperti ini bagaimana? Punya adab atau tidak? Tidak punya adab. Kira-kira dikasih atau tidak oleh tetangganya? Kalau ukuran manusia nggak bakal dikasih. Si itu punya kesalahan ke saya begini, giliran butuh kok ke saya. Memang Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pemberi, Allah Maha Dermawan, itu benar. Tapi kita harus punya adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kok menunjatnya sama Allah keterlaluan, berbuat salahnya sama Allah keterlaluan, dosanya sama Allah banyak. Kemudian tiba-tiba langsung nggak ada adab, nggak ada apa, langsung ya Allah berikan hamba ini. Siapa kamu?
punya adab lah sedikit. Kamu menzalimi Allah, otomatis menzalimi diri sendiri. Allah tidak akan merasa, Allah tidak, kita tahu la dar wala la darar wala nafa illa billah. Nggak ada bahaya, kemudaratan, nggak ada kemanfaatan kecuali Allah. Dan Allah, kita semua tidak akan pernah bisa memberikan manfaat kepada Allah, juga tidak akan bisa memberikan mudarat kepada Allah. Nggak ada. Allah dengan maksiat yang banyak yang kita lakukan pun juga Allah Allah tidak akan kena mudaratnya, nggak ada. Tapi urusannya kita yang suul adab, kita yang jelek, kita yang tidak punya adab, tidak punya akhlak sama sekali, tidak punya tata krama, tidak punya sopan santun kepada Allah. Dosa banyak, kesalahan banyak, perintah Allah diabaikan, larangannya pun diterjang. Kemudian ya Allah, hamba mohon begini. Tobat dulu. Minta maaf dulu sama Allah. Minta ampunan sama Allah. Biar Allah maafkan. Setelah itu pantas untuk minta. Kan begitu. Sama seperti orang tadi terhadap tetangganya. Coba kalau enak datang ke rumahnya. Wahai tetanggaku, maafkan aku selama ini. Aku telah berbuat salah kepadamu, menzalimimu dan seterusnya. Sudikah engkau memaafkanku? Itu semua kesalahan. Kemudian datang di hari berikutnya setelah tetangganya memaafkan, meminta, bisakah engkau bantu aku? Kira-kira tetangganya bagaimana? Oh, dengan senang hati menyambut. Allah walillahi al-mathalul a'la. Tentunya Allah tidak bisa dikiaskan seperti itu. Memang ini hanya untuk pendekatan dalam pemahaman. Nah, sampai dikatakan Ustaz Muhammad kok mengkiaskan Allah dengan makhluk? Tidak seperti itu sama sekali. Tidak ada pengkiasan makhluk dengan Allah dengan makhluk. Tidak, ini hanya untuk mendekatkan pemahaman saja. Baik, kita lanjutkan. Ingat bahwa syarat yang pertama yang harus terpenuhi dalam doa adalah doa didahului dengan permohonan ampun, permohonan maaf, taubat kepada Allah. Setelah itu baru pantas kita untuk meminta. Kemudian syarat yang kedua, yang utama dalam doa adalah fokusnya hati. Fokusnya hati kita dalam meminta kepada Allah, bukan lisan meminta A hatinya ke B, bukan lisan meminta C hatinya ke D dan seterusnya. Tidak. Hatinya betul-betul harus fokus dalam meminta kepada Allah, maka itu jadi doa. Tapi kalau tidak fokus dalam meminta kepada Allah, maka itu tidak menjadi doa, sekedar permintaan biasa. Maka ketika kita minta kepada Allah, di mana hati kita? Orang meminta itu harus didasari dengan perasaan butuh. Nah, kalau hati kita fokus pada permintaan kita kepada Allah, maka saat itu juga tentunya kita harus mendasari permintaan itu dengan perasaan butuh. Hadir perasaan butuh, minta kepada Allah betul-betul. Dan fokus hati ini memang betul-betul kepada Allah. Saat itulah doa menjadi doa. Tanpa itu tidak menjadi doa. Kemudian syarat tambahan yang lainnya. Nah, contohnya dulu deh. Yang tadi itu analoginya untuk pendekatan. Contoh ginilah. Ada anak kecil datang ke orang tuanya, meminta uang. Wahai abi, wahai umi, saya minta uang. Untuk apa? Untuk beli buku. Tapi matanya kemana? Matanya ke mainan terus. Begitu, matanya ke mainan terus. Kira-kira bagaimana statusnya seperti ini? Nah, makanya perlu yang namanya fokus betul-betul dalam meminta. Tulus dalam meminta. Sungguh-sungguh dalam meminta. Ya.